Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, marilah kita langsung saja ke bab 5 pertemuan kedua, masih dalam tema meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Kemarin sudah kita lihat dari pembahasan awal tentang sejarah atau awal mula pengembangan Islam di kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita lanjut ke bagian B-nya. Apa saja reaksi orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW? Yang pertama adalah banyak yang mengatakan menolak terhadap dakwah Rasulullah SAW tadi dengan alasan yang pertama adalah disebabkan kesombongan dan keangkuhan. Di mana di masa itu kita kenal bangsa Arab itu adalah bangsa yang angkuh dan sombong. Artinya mereka membanggakan suku, membanggakan tradisi nenek moyang mereka sebelum Islam datang. Lalu yang kedua adalah terjadinya fanatisme buta terhadap leluhur kebiasaan yang mengakar kuat turun-temurun. Artinya di sini pemahaman kejahiliahan di masa itu sangat susah untuk memberikan kepada mereka masukan terhadap ajaran, karena mereka menganggap bahwa satu hal saja, dari dulu turun-temurun oleh leluhur kami sudah melakukan hal-hal tersebut. Mengapa sekarang harus kami robah? Ini yang faktor keduanya. Lalu faktor yang ketiga adalah karena terjadinya eksistensi dan persaingan kekuasaan, sehingga ajaran Rasulullah itu dianggap dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Artinya di sini ketika dakwah Rasulullah SAW mereka terima, seakan-akan melemahkan posisi mereka, kedudukan mereka di hadapan masyarakat jahiliyah zaman itu, sehingga mereka enggan, terutama orang-orang ataupun petinggi-petinggi suku, raja-raja di zaman itu banyak yang menolak karena mereka takut pengaruh daripada agama yang diajarkan Rasulullah itu bisa merendahkan eksistensi kehidupan politik atau sosial mereka. Kemudian anak sekalian, apa saja sih tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW terhadap dakwahnya? Yang pertama adalah kita lihat pada suatu hari Abu Jahal mencerca dan menghina Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Abu Jahal, kalaupun memang engkau menghinaku, tunggu saatnya nanti engkau akan sadar sendiri dengan apa yang sebenarnya engkau hinakan." Lalu yang kedua contohnya adalah seperti Uqbah. Uqbah ini menyiksa Rasulullah SAW dengan menjerat lehernya dengan sorbannya sendiri dan menyeret keluar masjid lalu menginjak-injak Rasulullah SAW. Yang ketiga, pamannya Abu Lahab sendiri melempar barang-barang kotor kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam sejarah kita lihat bahwa paman Rasulullah ini hidup berdampingan rumahnya dengan Rasulullah SAW. Tapi setiap saat Abu Lahab dan keluarganya senantiasa melemparkan barang-barang yang kotor terhadap Rasulullah dan rumahnya. Kemudian kita lihat lagi yang keempat adalah contohnya Quraisy memboikot kaum muslimin dengan tidak ada perkawinan. Tidak boleh orang-orang muslim dengan orang-orang di zaman itu untuk menikah. Tidak ada lagi transaksi dagang, tidak ada istilah tolong menolong, bahkan tidak ada istilah ziarah menziarahi atau kunjung mengunjungi di antara orang-orang yang sudah masuk Islam dengan orang-orang yang belum masuk Islam pada saat itu. Kemudian anak-anak sekalian, kita lihat lagi dari bentuk-bentuk politik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah melakukan perjanjian Aqabah. Di mana perjanjian yang dilakukan
ya dengan orang-orang di luar Islam pada zaman itu dengan tidak saling menyerang, ya. Namun perjanjian ini adalah dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka tidak mau ingin memberikan kesempatan kepada baginda Rasulullah dan orang-orang Islam yang saat itu sudah masuk memberikan ketenangan kepada mereka. Selanjutnya, kita lihat lagi peristiwa hijrah, ya, kaum muslimin dari kota Makkah ke Habsyi. Ya. Yang pertama adalah kita lihat di fase hijrah yang pertama ini, ya, itu diikuti oleh 15 orang pertama yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu yang kedua adalah terjadinya hijrah ke kota Madinah. Nah, ini yang dilakukan oleh hijrah secara, ya, mayoritas daripada umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa yang terjadi sehingga dilakukan hijrah secara komplit? Karena semakin tingginya tekanan, intimidasi dan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy di zaman itu terhadap Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Oke, anak-anak sekalian. Selanjutnya, apa sih perilaku yang dapat kita teladani daripada kisah Rasulullah? Yang pertama adalah memiliki sikap tangguh. Kita lihat Rasulullah siap menghadapi apapun halangan dan rintangan dalam menjalankan dan menyampaikan risalah. Yang kedua adalah memiliki jiwa berkorban, ya, dan yang ketiga adalah bagaimana seharusnya kita mampu untuk memberikan ketenangan terhadap jiwa dan kehidupan kita. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita dan pengetahuan kita tentang sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.